Aku buat pocong lo sampai nih lo. Maksudnya nggak serem waktu lihat kaca sendiri. Enggak lah Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Nah Kan jadi serem, Ustaz. ya seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya tujuan mereka setan ini tadi dia menyerupai pocong, menyerupai hal-hal yang menakutkan gitu ya. Kan kalau di Indonesia kita kan banyak bukan hanya pocong. Iya betul. Ada kuntilanak Ustaz. Ada genderuwo. Ada ini wewe gombel. Masih banyak lagi. Bahkan mungkin ya di Indonesia negara kita ini itu lebih banyak jenis hantunya dibandingkan dengan negara-negara luar. Ya kan? Iya. Karena Indonesia beragam, Ustaz. Jadi itu dia. Ini adalah asumsi yang kita bangun sendiri masyarakat kita. Sehingga setan ini tadi yang dia mendengar rasa takut kita itu tadi diwujudkan sama dia. Oh, tujuannya gitu. apa? Supaya ya manusia itu betul-betul meyakini takut dengan hantu ini tadi. Akhirnya apa? Larilah dia nanti kepada hal-hal yang menjatuhkan dia kepada kesyirikan. Lari ke dukun misalnya. Kalau misalnya tiba-tiba si Fulan ini dia diganggu, merasa diganggu, dia lewat situ dia diganggu. Ini tujuan dari setan ini tadi memalingkan manusia dari akidah yang benar. Sehingga ya tidak sedikit dari orang-orang kita ya lari kepada orang pintar katanya, orang dukun. Ini tujuan mereka. Jadi setan ini dia menyerupai sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan dia bisa menyerupai keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Itu ada seperti itu. Jadi bukan keluarga kita yang meninggal dunia itu yang datang. Tapi ini adalah kerjaan si setan ini tadi yang membuat kita ya seolah-olah kalau keluarga kita ya kita jadi yakin itu kan. Nanti dia bilang diwasitkan coba kerjakan ini, coba kerjakan itu. Tolong potongkan nanti kambing gitu atas nama si fulan. Nah, ini adalah tujuan mereka. Memalingkan kita dari akidah yang benar jatuh kepada kesyirikan. Berarti itu tujuan setan. Iya. Nggak usah nengok kali ke sini lah ngomong setannya. Oh itu. Berarti kalau pocong itu nggak ada, kenapa kita gemar sekali untuk sesuatu yang berbau pocong-pocong ini kayak film. Bahkan sekarang kartun-kartun pun suka kita. Ada pocong-pocongnya gitu. Cerita-cerita gitu. Horor gitu ya. Kenapa bos? Jadi gini ya, Ari, Selamat dan Biring. Jadi inilah bukti ya, globalnya atau aglabiahnya kebanyakan dari kita, khusus di Nusantara ini, di Indonesia khususnya, itu sangat gemar dengan hal-hal yang mistik. Oh gitu. Ya, perkara-perkara yang seperti ini digandrungi. Dan ini juga bukti dangkalnya ilmu agama kita. Gitu. Sehingga apa? Dangkalnya ilmu agama kita ini membuat kita yakin dengan perkara seperti ini. Akhirnya siapa yang jadi korban? Yang jadi korban adalah anak-anak kita. Oh iya, karena yang paling banyak takut yaitu anak-anak. Sehingga nggak berani nanti dia ke WC gitu. Maju sampai anu. Habis ini pocong-pocong katanya. Iya, jadi baru berbahaya perkara seperti ini. Pocong jalannya lompat pun tinggal sliding aja. Iya, kalau nanti udah punya anak ya, Selamat Biring itu coba dihindari jangan sampai mereka juga nonton perkara. Jadi tontonan, cerita. Nah, anak-anak Itu kita hindarkan dari mereka. Kalau kita kan sudah tahu ini cuman karangan belaka, ini hanya fiksi gitu ya. Kita udah tahu, tapi anak-anak kita yakin dengan perkara tersebut sehingga dia apa? Seolah-olah dia melihat, seolah-olah dia ketakutan, dia berpikir bahwasanya ini adalah nyata gitu. Oh iya. Nah, itu dia bahayanya, efeknya itu ada. Kayak kawan ini tadi lah ya kan. Ini Kapel lihat anak dia mau kenapa nggak pergi ngaji? Takut pocong. takut bocor. Kan gitu kan? Kenapa nggak sholat ke masjid? Takut pocong. Apalagi pas baru ada orang meninggal gitu kan? Mungkin rumahnya lewat pemakaman, nggak berani lewat. Nggak berani lewat. Takut wah itu duduk di situ katanya. Nah, inilah pentingnya penanaman akidah yang benar. Oh Ketika itu. kita udah belajar benar-benar kita tanamkan dalam diri kita, kemudian keluarga kita, anak-anak kita, maka niscaya hal-hal seperti ini itu tidak ada sama sekali sama kita. Insya Allah, Ustaz. Ini kan udah mantep iki yo kan. Udah nggak takut lagi lah ini ya. Orang yang Udah udah yakin mati itu gak bakalan bangkit. Nggak bakal Tapi kan yang namanya setan jin tadi itu kan, yang nakut-nakuti kita kan, ada aja kan yang goda-goda. Ada nggak Ustaz amalan-amalan gitu misalkan yang bisa menghindari kita dari ditakut-takuti hantu gitu? Oh. Iya, tentunya ada. Yang pertama, setelah kita betul-betul mantapkan keyakinan kita, bahwasanya segala sesuatu itu tidak ada. Dalam arti tidak ada, tidak bisa memudaratkan kita tanpa izinnya Allah. Nah, itu kita yakin dulu. Betul-betul keyakinan kita gantungkan kepada Allah. Itu yang pertama, keyakinan dalam diri. Kedua,
ada amalan yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antaranya yang pernah diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah didatangi oleh iblis. Pernah ditangi iblis. Didatangi iblis sampai 3 kali bahkan. Gak takut dia Ustaz ya? Dia nggak takut. Itulah kita katakan tadi, ketika keyakinan sudah mantap. Oh iya. Hal seperti itu walaupun datang nyata di depan kita udah mantap, kita nggak takut gitu. Karena hati kita, keyakinan kita, akidah kita sudah benar. Nah itu ya. Jadi amalan yang dianjurkan diantaranya adalah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Iya. Amalkan ayat kursi sebelum tidur. Tuh, sampean apal ayat kursi. Hafal. Ya, Aku napal. Baru hafal. Jadi dalam keutamaan dari baca ayat kursi ini diantaranya adalah dibaca di malam hari, dilindungi sampai ke pagi hari. Oh Dijaga gitu. oleh malaikat. Itu dia. Jadi ketika misalnya kita datang lah ya, jumpalah kita misalnya, atau kita berada di tempat yang angker lah dibilang. Angker karena ya sering diceritakan orang di situ sering dengar gangguan-gangguan makhluk halus, gangguan jin atau hantu atau apalah ya. Bacakan doa tersebut. Bisa juga dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Oh, itu bisa juga. Nah, itu bisa. Nanti kita hafal kan. Ya, baca. Jadi minimal itu di ayat kursi. Ya. Kemudian juga boleh potongan dari Al-Baqarah awal. Oh gitu. Banyak sebenarnya amalan-amalan yang bisa kita pakai untuk menjaga kita dari gangguan-gangguan jin seperti itu. Oke lah. Udah nggak takut lagi aku sama pocong-pocongan kayak antuan-antuan yang lainnya kayak. Yakin nggak takut nih, Mat? Insya Allah, wong beriman Oh, kok. gitu. Orang yang Masya beriman, Allah. Masa Gitu ya. takut Nah, itu udah gituan? mantap itu. Alhamdulillah. Jadi itu tadi kalau kita mau betul-betul akidah kita yakin benar, ya banyak belajar lagi. Jangan kita mudah sekali percaya dengan mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat kita. Iya. Apalagi masalah seperti ini, perkara gaib gitu ya. Perkara sesuatu yang ini dari turun-temurun ya sudah kita dapati, yang tentu harus kita cegah, diantaranya kita obati dengan belajar ilmu yang Oh gitu. Berarti ini perlu kita dakwahkan. Iya. Nanti Kita sampaikan ke anak-anak kita, orang banyak. betul. Kalau ada cerita tentang pocong-pocong itu langsung kita cut. Oh. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Bohong aja semua itu gitu loh. Nanti kalau aku pulang kampung, tak sampein nanti sama anak-anak yang di kampung. Sama kakek tadi. Pakai uyo. Iya. Oh, tadi ada kakek-kakek. Kayak Karyo siapa namanya? Oh, itu tetanggaku. Tetangga yang jumpa pocong tadi. Pocong. Dia kan lari takut. Masa dia dibacain ayat kursi aja kan? Oh, Di sana itu Ustaz. Masih SD, masih kecil-kecil itu udah dipelajari baca ayat kursi. Iya. Tapi takut pocong. Saya takut. Wah kan itu makanya perlu mantap lagi akidah ini. Iya betul. Alhamdulillah Ustaz Abu udah jelaskan sama kita kan. Alhamdulillah. Iya baik. Jadi kami udah nggak takut lagi nih ya. Udah mantap Oke, ya. insya Allah. Insya Allah. Jadi walaupun nanti lewat di tempat yang sepi, sunyi gitu. Iman. Tak bacain doa. Masya Allah. Tak bacain doanya, tak bacain ayat kursi. Kabur dia. Takut gitu. Masya Allah. Aduh, Masya Masa Allah. orang yang beriman takut sama yang gitu-gituan, ya kan? Oh iya. Ah. Ya seharusnya gitu memang. Kita hal-hal yang itu apa disebut Pak Ustaz? Tahayul. Hai. Itu. Tahayul. Berarti itu termasuk dalam tahayul, Man. Itu. Sat, kalau yang botak kecil itu Nah, itu tahayul tadi. Tuyul. tuyul. Itu tahi. yang sama-sama yul-yul juga. Oh, tuyul. Itu bagian dari khurafat itu tadi ya. Sama itu saja. Yang tahayul gitu ya. Bukan tahayul. Oh, gitu. Bagus. Insya Allah nggak takut lagi aku, Sat. Iya. Masalah hantu-hantu. Kalau bisa malam ini kuburanmu. Iya. Tapi untuk apa ya kan? Loh. Mati lampu nih. Di lampu. Waduh. Tenang komen. Ada senter kita ini. Udah nampak semua kan? Alhamdulillah. Loh. Kok megang apa nih, Mat? Hah? Pocong. Walah, Mat katanya udah nggak takut lagi.